Dalam konteks pembuktian, yang punya kewenangan atau tanggung jawab untuk membuktikan itu palsu atau tidak siapa? Apakah jaksa atau terdakwa dalam kasus dokumen palsu? Ya, beban pembuktian dalam hukum acara pidana kita memang terletak pada pundak jaksa penuntut. Nah, jadi dengan demikian memang kita harus lihat analogi itu dalam hukum pidana tidak dibolehkan sedemikian rupa. Baik, saya lanjutkan. Ya, kalau melihat secara umum ya, kita lihat dari common sense, ya tentunya lembaga-lembaga keagamaan itu yang dianggap sebagai representasi. Baik. Yang penting. Yang resmi ya, MUI kalau dalam Islam ya. Silakan. Saudara ahli, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 yang perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 itu ansih mengatur hukum material saja atau termasuk hukum formilnya? Undang-Undang ITE. Iya, di dalamnya ada juga unsur formil. Formilnya ya, betul. Karena menyangkut juga masalah pembuktian juga ada. Ya. Baik. Dalam hukum formil melalui Undang-Undang ITE ini ada pasal 6 yang menyatakan bahwa si itu harus dapat dijamin dengan cara dapat diakses untuk menjaga keasliannya dan utuhannya, dan harus dapat ditampilkan untuk menerangkan suatu peristiwa. Pertanyaan saya, di dalam dakwaan muncul URL atau link yang sebenarnya itulah pintu ada atau tidaknya unsur kebencian itu disebarkan atau tidak. Dan dalam ketentuan pasal Lex Specialis ya, pasal 6 ini ya, berkaitan dengan pembuktian IT, itu harus dapat diakses. Setelah kami akses, itu tidak bisa. Dan tidak pernah ditampilkan, ya ditampilkan hanya kopian dari video. Pertanyaan saya, apakah memiliki nilai pembuktian tadi? Karena adalah ada dalam pasal 6 tadi. Silakan. Oke, bisa dijawab? Iya, baik. Sejatinya lebih tepat ahli digital forensik untuk menjawab ini ya. Tetapi kalau kita lihat secara normatif kembali ke hal-hal tadi, ya sejauh bisa dibuktikan keasliannya, maka tentunya disitulah dia memiliki kekuatan pembuktian. Demikian. Baik, sejauh dapat dibuktikan keasliannya. Saya lari ke pembuktian 184 KUHP. Ada bukti. Saya ingin tegaskan, kalau kita ingin bicara pembuktian yang paling sempurna terkait dokumen, apakah itu melalui keterangan saksi atau dokumennya itu sendiri? Ya, ini misalkan terkait dokumen itu asli atau palsu. Kekuatan alat bukti 100 dengan pasal 184 yang paling signifikan itu apa? Pembuktian tertulis, dokumennya itu sendiri ada aslinya atau tidak, atau hanya keterangan saksi-saksi, temannya lah, gurunya lah, wakilah, katanya dan seterusnya. Silakan. Iya, kalau menurut saya tentunya pertama-tama kepada pembuktian dari sudut digital forensik. Ya, barulah kemudian dikuatkan oleh saksi-saksi dan alat bukti yang lain. Demikian. Kalau terkait dokumen elektronik, saya masuk ke pasal 14 ayat 1 dan 2 termasuk 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946. Ada kabar bohong. Ini dakwaannya. Tentu ada kabar benernya. Kabar bohongnya adalah saudara terdakwa dianggap mengedarkan kabar bohong karena menyebut ijazah Jokowi palsu. Sesuai dengan pasal 184 tentu harus ada dokumen tertulis tadi. Saudara katakan tadi ijazah asli itu yang paling otentik. Pertanyaan saya, Anda memberikan syarat tadi kalau ijazahnya hilang baru boleh. Ya. Ini faktanya tidak pernah ada di dalam sebuah forum pembuktian persidangan itu surat keterangan. Surat keterangan bahwa ijazah SD Joko Widodo hilang, surat keterangan bahwa SMP Joko Widodo hilang atau S1 Joko Widodo hilang. Tidak ada. Yang hilang buku induk. Kalau buku induk ada. Nah, pertanyaan saya, untuk menghilangkan praduga, saya ingatkan ada gium, lebih baik seorang hakim melepaskan 1000 orang tidak bersalah ketimbang menghukum 1 orang tidak bersalah. Keyakinan apa yang bisa diperoleh oleh hakim kalau tidak ada bukti otentik tertulisnya, padahal ini terkait dokumen asli atau tidak? Mohon diterangkan. Iya, baik. Silakan. Bisa diterangkan. Izin sebentar Pak Ketua. Ali mau minum?
Nggak usah yang mulia. Yakin? Ya. Karena tak siapkan. Tadi Masih kuat. kelihatannya sudah perlu minum. Ya. Kalau enggak, kan? Masih kuat kan? Ya. Masih kuat? Ya. Nah, saya bagian pengamatan Masih masalahnya yang mulia. ini. Saya juga bawa minum. Tapi Lah justru tuh tak suruh minum. Enggak, kalau mau minum dulu. Kalau minum enggak apa-apa. Ya. Gitu. Enggak apa-apa, silakan untuk minum. Untuk PH maupun jaksa, enggak apa-apa. Kita sidang sampai sore masalahnya. Ini enggak apa-apa. Itu. Oke, silakan dilanjutkan pertanyaannya tadi. Mungkin iya, tadi juga sudah saya jelaskan bahwa dalam hal tidak bisa diketahui atau tidak dilihat yang asli sama sekali, toh kita masih bisa juga menggunakan bukti yang lain. Artinya ada keterangan saksi, kemudian juga kalau ada buku register masih bisa dilihat di situ. Artinya tidak semata-mata kepada ijazah asli yang tidak dapat dipertunjukkan itu. Baik, kalau untuk kasus yang lain mungkin bisa ya. Ini misalkan ada kasus pemalsuan surat. Apakah kasus itu bisa jalan kalau tidak ada bukti forensik terkait suratnya? Dia ada saksi, ada keterangan ahli, tapi nggak ada bukti suratnya. Silakan terangkan. Iya, ada kasus yang semacam yang ditanyakan barusan juga, itu yang asli sama sekali tidak bisa ditunjukkan di Pengadilan Negeri Gorontalo. Tetapi majelis hakim memandang bahwa surat yang dibuat oleh terdakwa adalah surat palsu. Karena ketika dicek di kantor catatan sipil, tidak pernah ada akte kelahiran yang semacam itu. Karena yang ditunjukkan terdakwa hanyalah fotokopian. Dalam konteks sebentar. Dalam konteks pembuktian, yang punya kewenangan atau tanggung jawab untuk membuktikan itu palsu atau tidak siapa? Apakah jaksa atau terdakwa dalam kasus dokumen palsu? Ya, beban pembuktian dalam hukum acara pidana kita memang terletak pada pundak jaksa penuntut. Nah, sekarang dalam kasus berita bohong yang ada dokumen palsu dianggap bohong, buktikan dong kabar benarnya. Ada di mana beban pembuktian itu? Apakah di terdakwa yang mengatakan ijazah Jokowi palsu atau ada jaksa yang mendakwa saudara terdakwa ini mengedarkan kabar bohong? Ya, kembali kepada jaksa penuntut umum. Jaksa. Saya lanjutkan. Ini ada dua konstruksi hukum yang berbeda. Ada kabar bohong, itu pasal 14(1)(2) ya. Kemudian ada kabar yang tidak lengkap atau tidak pasti. Apakah mungkin mendakwa satu peristiwa tidak lengkap, tidak pasti, sementara buktinya sendiri tidak lengkap? Dan kita tidak mendapatkan kepastian karena sampai hari ini tidak ada dokumen aslinya. Bagaimana pandangan dari ahli? Ya, kembali kepada soal keberadaan dari alat bukti dan barang bukti tadi. Ya, sejauh masih bisa didukung oleh saksi-saksi dan alat bukti yang lain, tentunya kembali kepada bagaimana hakim memandang pemenuhan adanya minimum 2 alat bukti yang sah. Baik, kalaupun minimum bukti itu hanya ada pada ahli dan saksi misalnya. Ini 184 tadi. Sementara bukti ijazahnya itu sendiri tidak dilengkapi. Apakah mungkin mendakwa suatu kabar tidak lengkap sementara dakwaan tadi bisa membuktikan versi lengkapnya? Iya, tadi melalui majelis hakim sudah saya sampaikan bahwa sudah juga ada kasus yang semacam ini, ya, tidak bisa ditunjukkan dokumen aslinya karena yang bersangkutan hanya bisa menunjukkan fotokopinya dan hakim yakin sesuai dengan alat bukti yang lain bahwa telah terjadi pemalsuan surat, sehingga dengan demikian baik, itu kan presiden. Saya kembali ke KUHP, normanya, idealnya, kalau itu kondisi faktual seperti itu, normalnya, idealnya bagaimana? Haruskah dilengkapi bukti-bukti itu baru bisa mendakwa tidak lengkap atau tidak pasti yang dapat menerbitkan keonaran? Ya, melalui yang mulia, kalau kita lihat 184 KUHP, itu kan KUHP ya, 184 KUHP itu kan tidak menyebutkan dalam hal-hal tertentu, misalnya wajib ini dan itu misalnya. Tetapi hanya disebutkan di 183 itu didukung oleh minimum 2 alat bukti yang sah ditambah keyakinan hakim. Sehingga dengan demikian, kalau persepsi yang saudara katakan tadi, baiklah itu kita sampaikan melalui tim penyusun pembaruan KUHP. Oh begitu, perkaranya sekarang, saya pengen sekarang untuk membela klien saya ini, saya kaitkan, kembalikan. Nanti ini sangat tergantung kepada keyakinan hakim, begitu. Bukan terkait 2 alat bukti, tapi yang lebih fokus
fokus pada keyakinan hakim. Bukan. Artinya keyakinan hakim itu kalau kita baca dalam literatur ya, keyakinan hakim itu kan bukan terbentuk begitu saja sebagai taken for granted, jatuh dari langit tiba-tiba, tidak. Tapi keyakinan hakim itu juga kan terbentuk setelah menilai dari bagaimana pembuktian di sidang pengadilan. Mungkinkah suatu peristiwa bisa diyakini bahwa peristiwa itu tidak lengkap sementara pembuktiannya tidak lengkap? Ya, kemungkinan itu bisa-bisa saja. Bisa-bisa saja. Saya lanjutkan. Saya mau fokus kepada unsur tadi. Dalam pasal-pasal pidana, apakah sebagian atau keseluruhan unsur pidana itu harus terpenuhi sehingga dakwaan itu bisa terbukti? Ya, melalui yang mulia majelis hakim tadi sudah saya jelaskan bahwa kalau kita menganut pandangan dualisme dari Mulyatno, beliau mengatakan pemenuhan adanya unsur perbuatan pidana itu juga harus didukung oleh pertanggungjawaban pidana. Sehingga meskipun perbuatan pidananya terpenuhi, tetapi kalau pertanggungjawaban pidananya tidak terpenuhi, maka dengan demikian tidak dapat dipidana. Baik, ada Tapi kalau dari sudut pandang aliran monisme yang menyatukan semua unsur tindak pidana tersebut, tidak terpenuhi satu atau lebih unsur tindak pidana, dengan demikian tidak terjadi tindak pidana dan tidak ada pertanggungjawaban pidana. Itu kan Monisme. Kan aliran monisme. Iya. Apa putusan dari satu yang tidak bisa dibuktikan, konsekuensi putusannya onslah atau frispah? Ya, kembali kepada apa yang tidak terpenuhi tadi. Kalau yang tidak terpenuhi adalah subjek yang tidak mampu bertanggung jawab, maka dengan demikian frispah yang dijatuhkan hakim. Frispah. Tapi kalau perbuatan itu ada tetapi tidak merupakan tindak pidana, maka dalam hal ini hakim akan menjatuhkan onslah van alle rechtsvervolging. Ya, artinya itu peristiwa terbukti tapi ternyata bukan pidana, ini lepas ya, onslah ya. Saya lanjutkan. Ini mudah-mudahan frispah atau onslah ini ya. Saya lanjutkan. Dalam konteks tafsir, kan saudara tadi sebutkan bahwa dalam pidana tafsirnya bisa dengan, tentu yang paling baik adalah tafsir juristik dari kehendak undang-undang itu sendiri. Memori van toileting itu kan tafsirnya yang resmi. Kemudian ada tafsir gramatika. Nah, pertanyaan saya, apakah boleh dalam pidana itu menggunakan tafsir perluasan dengan analogi? Sejauh yang saya pahami, analogi tidak dibolehkan dalam hukum pidana. Baik, saya masuk. Dulu Undang-Undang Nomor 1 tahun 1946, baik pasal 14 ayat 12, pasal 15, zaman itu tidak dikenal sosial media. Jadi kalau keonaran ya keonaran nyata. Apakah mungkin kita kemudian menganalogikan keonaran yang nyata tadi kemudian dipindah ke sosial media dengan pandangan saudara yang tidak boleh analogi? Bisa Ya, dijelaskan? tentunya dalam hal ini kembali kepada penggunaan dari tafsiran yang lain. Artinya kita tidak menggunakan analogi karena kalau analogi itu menyamakan misalnya binatang berkaki 4 dengan ikan, itu analogi. Tetapi kalau kita menggunakan penafsiran ekstensif, memperluas, seperti yang digunakan di Mahkamah Agung Belanda dulu, Hogerat itu memutus bahwa pencurian aliran listrik pun masuk dalam kategori pencurian menurut pasal 362 KUHP. Sehingga dengan demikian sekalipun hanya 2 dari 3 unsur barang yang dimaksud di situ terpenuhi, tetapi Hogerat waktu itu sudah berpendapat bahwa unsur itu sudah cukup. Sehingga dengan demikian terjadilah adanya penafsiran memperluas atau ekstensif tadi. Saya mohon diterangkan sekaligus diberi batasan perbedaan antara penafsiran sifatnya analogis dengan ekstensif dikaitkan dengan kekhawatiran kita banyak terjadi kriminalisasi terhadap suatu peristiwa yang sebenarnya secara limitatif tidak diatur. Silakan. Iya, baik. Lewat majelis ketua tadi saya sudah sampaikan juga bahwa memang Undang-Undang Nomor 1 Tahun 46 itu dibuat dalam situasi di mana kita belum mengenal kemajuan teknologi seperti saat ini. Tetapi sejauh undang-undangnya belum pernah dicabut sama sekali, maka disitulah penafsiran itu sangat diperlukan untuk melihat apakah Sebentar. terpenuhi. Saya bertanya tadi, terminologi atau definisi yang ekstensif itu seperti apa, yang analogi seperti apa, batasannya seperti apa, sehingga tidak rawan kemudian penyidik, jaksa atau hakim melakukan perluasan satu tindak pidana unsur-unsurnya melampaui apa yang dikehendaki pasal dengan dalih ini ekstensifikisme, gitu loh. Kalau itu analogi kan berarti nggak boleh. Kalau intensifikisme kan masih memungkinkan ekstensif. Nah, batasannya apa sehingga kami nanti bisa menuangkan dalam materi pembelaan? Iya, melalui yang mulia. Tadi sudah saya jelaskan dalam hal putusan Hogerat
dalam hal pencurian aliran listrik ya. Di situ jelas bahwa kata barang ya Einighut itu harus memenuhi 3 unsur ya di 362, 372, 378 jelas-jelas bahwa barang yang dimaksud itu adalah benda berwujud, kemudian bergerak, kemudian dia mempunyai nilai ekonomis. Tetapi untuk adanya perwujudan dari aliran listrik itu tidak mungkin dilakukan karena listrik itu sesuatu yang tidak dapat dilihat oleh mata telanjang. Nah, sehingga kemudian Mahkamah Agung memutuskan cukup jika 2 dari 3 unsur barang tersebut sudah memenuhi sebagai adanya unsur barang pada 362. Maka kemudian Hogerak Belanda pada waktu itu kemudian memutuskan bahwa telah terpenuhi unsur pencurian barang meskipun hanya 2 di antara 3 unsur itu yang terpenuhi. Nah, sedangkan kalau kita menggunakan analogi, ini memperluas begitu saja sesuatu itu sama saja dengan benda yang dimaksud tersebut. Tadi sudah saya contohkan bagaimana kita bisa menyamakan misalnya binatang berkaki 4 dengan ikan. Nah, kalau dia sama-sama makhluk hidup saja, oke. Tetapi kalau kita katakan sebagai makhluk yang hidup di air, ini binatang berkaki 4 jelas-jelas tidak di air. Ikan di air. Nah, jadi dengan demikian memang kita harus lihat analogi itu dalam hukum pidana tidak dibolehkan sedemikian rupa. Baik, saya lanjutkan. Tadi ada perdebatan sosial media, kemudian dianggap itu sebagai keonaran. Padahal saya sendiri perdebatan sosial media itu biasa, bukan onar, beda pendapat saja. Kecuali aktual muncul sebagai suatu tindakan nyata baru begitu. Nah, hal yang seperti ini tipis-tipis. Ini apakah perluas analogi atau bagian dari intensifikasi tafsir sampai ke sana, ekstensif tadi begitu? Ya, melalui yang mulia, tentunya di sini kembali lagi kepada soal wederrechtelijkheid tadi ya, soal bersifat melawan hukum itu. Memang kita bisa melihat, tadi juga saya ungkapkan bahwa ada kalanya kita lihat perdebatan di sosial media, saling menyerang, saling memaki, menjelekkan dan sebagainya. Tetapi ketika pihak korban katakanlah tidak mau melakukan pengaduan sehingga dengan demikian kasus itu tidak dilanjutkan, maka itu hanya sebatas perdebatan di media sosial tadi. Nah, tetapi kalau kita kembalikan kepada sifat melawan hukum tadi, maka kita lihat dari sudut bagaimana sifat melawan hukum yang kita anut di Indonesia. Tadi sudah saya jelaskan. Artinya lagi-lagi juga ahli hanya memberikan parameter, tapi terhadap penerapan kasus ini ahli juga tidak tahu, dikembalikan kepada majelis hakim. Ya, tentunya demikian. Baik, saya lanjutkan. Ahli, ini Undang-Undang ITE kan juntuhnya ke pasal 45A ayat 2 yang ancaman pidananya 6 tahun. Kalau pasal yang biasa tadi, pasal 14 itu 10 tahun. Kalau yang penodaan agama 156 itu 10 tahun. Nah, pertanyaan saya, apakah dalam proses BAP itu termasuk juga ahli ditanya tentang pandangan ahli terkait pasal penodaan agama? Karena baru yang saya diterangkan tadi baru ITE sama kabar bohong. Ya, saya juga ditanyai waktu itu tentang penodaan agama. Ya, tetapi saya secara objektif juga katakan kalau kita kembali kepada ketentuan yang memasukkan 156A itu di KUHP, itu jelas-jelas bahwa di dalam undang-undang darurat yang menyebutkan tentang itu mensyaratkan harus ada dulu peringatan dari pihak-pihak tertentu. Peringatan dulu ya, tidak langsung tangkap gitu ya, ya. Baik. Dan itu yang tidak tampak dalam kasus Ahok dulu. Karena ketika dia diduga melakukan penodaan agama itu, dia tidak diberikan kesempatan untuk diperingatkan terlebih dahulu. Harusnya ada peringatan. Nah, tetapi saya waktu memberikan pendapat di Barreskrim, saya katakan bahwa seyogianya sesuai pasal 2, pasal 3 dari peraturan tersebut, itu harus diperingatkan terlebih dahulu. Sehingga dengan demikian yang bersangkutan tahu apa yang dia lakukan itu sesuatu yang tidak boleh dilakukan. Baik, yang kedua, kalau ini berkaitan agama, siapa yang punya otoritas untuk memberikan kualifikasi bahwa ini telah menodai agama tertentu? Misalkan kalau Islam, siapa? Apakah boleh NU, boleh Muhammadiyah? Kalau Kristen, apakah boleh individu atau gereja tertentu? Atau ada otoritas representatif agar tidak ada perbedaan pandangan dari agama-agama yang dimaksud? Ya, dalam hal ini memang kita lihat ada relativisme pemikiran ya. Artinya ini sejauh yang saya pahami kembali lagi kepada bagaimana tafsir yang dimiliki oleh hakim untuk menilai sejauh manakah telah terjadi penodaan agama atau tidak.
Nah, artinya sebatas yang saya pahami juga, saya sebagai ahli pun tidak bisa begitu saja mengatakan bahwa itu sesuatu yang sudah menodai agama. Kembali kepada soal relativisme tadi ya. Dan saya juga ingatkan bahwa ketika itu sesuai dengan pasal 2 dan pasal 3 dari peraturan tersebut, itu masih memberikan kesempatan untuk diperingatkan terlebih dahulu kepada yang bersangkutan. Kalau dalam suatu proses tidak ada peringatan, apakah kasus ini bisa dianggap sebagai kasus yang katakanlah prematur begitu? Ya, kalau menurut pendapat saya untuk penodaan agamanya tentunya tidak bisa begitu saja kita terapkan karena tidak dilakukan langkah-langkah yang semestinya sesuai dengan peraturan tersebut. Baik, lagi tindakan yang prudent karena ini terkait agama loh. Karena putusan ini juga bisa jadi presiden nantinya. Bagi kita semestinya menggunakan tafsir keagamaan yang resmi. Misalnya kalau dalam Islam itu Majelis Ulama Indonesia, atau boleh kita menggunakan tafsir pribadi individu tertentu. Karena ini berkaitan dengan penodaan agama untuk lebih hati-hati agar lebih prudent gitu. Ya, mohon maaf agar tidak salah dalam mengambil keyakinan begitu. Ya, mohon izin melalui yang mulia karena ini bukan kompetensi saya. Saya pikir saya tidak akan memasuki ranah itu. Bukan, ini terkait hukum pembuktian. Kan nanti harus ada pembuktian, di antaranya harus ada fatwa keagamaan. Kalau Hindu ya dari Hindu, Buddha dari Buddha. Nah, yang lebih prudent itu dalam bukti tadi loh, agar kita tidak masih punya dugaan-dugaan. Lebih prudent mana? Mengambil keterangan resmi dari representasi lembaga resmi, kalau Islam MUI, kalau gereja itu GKI ya, dan seterusnya, atau dari individu saja boleh. Ini untuk menjaga kehati-hatian. Ya, kalau melihat secara umum ya, kita lihat dari common sense, ya tentunya lembaga-lembaga keagamaan itu yang dianggap sebagai representasi. Baik. Yang penting. Yang resmi ya, MUI kalau dalam Islam ya. Tapi saya juga harus mengatakan dengan jujur bahwa di kalangan kami Protestan saja pun, bukan hanya PGI, Persekutuan Gereja Indonesia. Enggak, kalau dalam kasus ini Islam. Ada lagi dalam GBI, ada lagi Persekutuan Pentakosta, Persatuan Pantekosta, Gereja Bethel dan sebagainya. Jadi, tapi kalau kita lihat dari sudut ini, maka representasi dari lembaga-lembaga keagamaan demikian tentunya patut untuk menjadi rujukan bagi hakim. Baik, terima kasih yang mulia, cukup dari kami. Ya. Cukup, masih ada?